Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, perkenalkan saya Dokter Humaira. Ini ibu mau konsultasi? Iya, saya mau konsultasi. Ya, sebentar ya, saya catat namanya dulu. Sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya Sarah. Sarah. Umurnya berapa? 27. Oh, masih muda ya. Saya panggil Sarah aja ya. Ini Sarah tinggalnya di mana? Di Lembaga. Lembaga. Pekerjaan sehari-harinya? Saya pegawai di bank. Oh, pegawai di bank. Nah, Sarah, maaf kalau sebelumnya ini Sarah sudah menikah? Belum. Oh, belum, masih sendiri ya. Nah, jadi Sarah, apa yang mengganggu yang mau diceritakan? Aduh, saya sebenarnya bingung juga nih dok, ceritanya gimana. Tapi Ya. emang belakangan ini saya kayak susah tidur. Oh, gitu. Biasanya kayak jam-jam 10 gitu karena pegawai bank udah capek kan. Iya, Dari iya. pagi sampai sore. Tapi biasanya saya langsung tidur. Ini enggak nih, saya susah sekali tidur sampai pagi udah masuk kantor lagi. Kadang-kadang udah sampai nggak tahu Oh, jadi ada. kayak nggak Iya. efektif hari-harinya Iya, gitu ya. gitu. Oh, gitu. Sebelumnya Sarah pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Sebenarnya udah pernah Oh. sekitar setahun yang lalu. Oh, iya, Gitu. iya. Ya mungkin ya itulah dok. Oh, iya. Ini Sarah kan dulu pernah mengalami nih gejala yang seperti ini. Ada pergi konsultasi ke dokter atau enggak? Atau mungkin ya Sarah biarkan begitu saja? Enggak, saya enggak lupa. Oh, dibiarkan begitu saja. Mungkin selain gejala ini ada yang gejala lain yang Sarah rasakan? Mungkin pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit tertentu? Enggak. Oh, enggak ya, belum pernah dirawat di rumah sakit. Nah, sebelumnya untuk mengatasi gejala yang Sarah rasakan ini, apa Sarah ada mengkonsumsi obat-obatan? Mungkin beli di apotek sendiri? Enggak sih dok, cuman kayak karena mungkin saya lagi ada masalah saat itu, jadi kayak nggak bisa tidur, sering mikirin masalahnya. Terus saya bawa coba enjoy, udah gitu aja. Terus waktu masalahnya selesai udah saya oke lagi kayak gitu. Cuman kali ini kayak berat kali gitu dok, kayak nggak sanggup lagi gitu. Sebelumnya Sarah ini mohon maaf, apa mungkin dulunya mungkin Sarah merokok atau mungkin mengkonsumsi alkohol? Tidak. Oh, tidak ya. Iya. Jadi Sarah sebelumnya boleh ya dokter tahu, Sarah ini dulu lahirnya ingat nggak normal atau mungkin harus dioperasi? Saya normal. Oh, lahirnya normal ya. Terus ada nggak ibu cerita, ibunya Sarah cerita gitu, mungkin pas persalinan Sarah mungkin ibu dirawat sampai anemia gitu, ada? Seingat saya enggak Oh, nggak ada masalah gitu ya. Ya. Iya. Nah, Sarah juga mungkin ibu ada cerita nih sama Sarah. Mungkin Sarah tidak diberikan ASI eksklusif atau mungkin gimana? Enggak, saya eksklusif 6 bulan ASI-nya. Oh, sampai iya. setahun lebih saya. Diasuh sendiri sama ibu atau mungkin ada pengasuh? Oh, enggak, diasuh sama ibu. Cuma kalau ibu saya pergi kerja, biasanya sama nenek. Oh, tinggal sama nenek gitu ya. Oke, nah boleh nggak dokter tahu mungkin pada masa remaja dulu kan mungkin Sarah ada pernah punya masalah sama saudara kandung atau mungkin sama tetangga, sama teman? Oh, baik-baik aja ya di dalam keluarga juga. Oh iya. Di pekerjaan Sarah punya masalah? Nah, ini dia nih dok. Pastilah ada masalah. Namanya kita pekerjaan, ya, sama orang banyak, sama kawan-kawan di kantor, ya pasti ada masalah. Boleh dokter tahu mungkin apa gitu titik permasalahan yang Sarah rasakan gitu? Hari ini saya cerita umum aja ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Asalkan kayak Sarah nyaman gitu ceritanya. Nggak apa-apa. Jadi gini dok, jadi saya tuh punya kawan satu kantor, terus Iya. kayak udah dekat. Pasti kita di dalam kerjaan tuh ada kawan dekat gitu kan. Di kantor tuh saya percaya sama dia. Iya, betul. Dan saya selalu cerita sama dia kalau ada masalah, kalau ada apa-apa saya percaya sama dia. Iya, Tapi ternyata belakangan saya baru tahu, saya kayak kawan saya ternyata apa yang saya ceritain tuh dia ceritain ke yang lainnya kayak gitu dong. Jadi jadi kayak mungkin Sarah merasa dikhianati seperti iya, itu. iya, tapi ini kan kadang ada masalah intimate yang saya cerita sama dia yang harusnya dia itu nggak ngebuka kemana gitu kan. Terus Iya. dia kayak ngebuka ke kawan-kawannya yang lain gitu. Jadi kayak saya pernah satu kejadian kayak waktu masuk kantor tuh orang ngeliat saya aneh kayak gitu. Oh iya. Jadi kan kenapa ya ini kan kayak gitu kan. Iya. Terus jadi ya kayak gitulah dok. Jadi kayak nggak tahu, saya juga
saya juga bukan tipe orang yang langsung belak-belakan tanya kamu enggak, saya nggak kayak gitu. Jadi kayak kenapa sih, cuman kayak jaga jarak aja dari dia, nggak ini, saya nggak open dia, nggak ngomong-ngomong lagi. Dia tetap, dia ternyata juga kayak gitu, maksudnya dia nggak ngeliat teleponnya, nggak open, nggak nanyain apa gitu, nggak gitu. Jadi kayak saya kayak bawa kepikiran, ya ampun salah cerita selama ini kayak gitu. Oh, ya gitu. Mungkin kalau dari segi pekerjaan seperti itu, kalau di dalam keluarga dan sosial, lingkungan sosial mungkin ada juga yang mengganggu Sarah, ada nggak? Kalau di lingkungan keluarga mungkin sebenarnya mungkin salah satu faktornya juga kayak saya belum nikah gitu kan. Jadi kayak kalau ada masalah di kantor, kalau cerita ke orang tua jadi kayak gimana ya rasanya, kita udah dewasa cerita ke orang tua, bukan nggak mau cerita, tapi ada hal-hal yang kayak ya orang tua juga punya masalahnya sendiri gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu aja sih, cuman kayak aduh kapan ya nikahnya, kapan, banyak nanya ini Banyak yang nanya gitu. Ini boleh ya juga dokter tahu nggak, pernah nggak Sarah mungkin mengalami pelecehan seksual mungkin yang nggak pernah ya? Biasanya Sarah untuk mengetahui pengetahuan tentang seksual itu cari di mana, dari cerita orang tua atau mungkin cari sendiri? Dari internet ya. Maaf nih Sarah, mungkin ketika Sarah tidur pernah nggak punya mimpi yang berulang-ulang seperti itu? Enggak. Oh, nggak ada ya. Mungkin di masa depan apa yang Sarah rencanakan? Punya rencana, punya mimpi mungkin? Ya, punya. Kedepannya bagaimana? Iya. Oke. Sarah, jadi kan tadi Sarah udah cerita panjang lebar sama dokter, udah cerita apa yang Sarah rasakan di lingkungan pekerjaan, kemudian di lingkungan keluarga, sosial juga kan. Mungkin apa yang Sarah rasakan itu, mungkin apa Sarah merasa sedih atau mungkin biasa saja? Saya begitu merasa sedih sih dok. Sarah sedih, merasa sedih, merasa marah juga, karena dia kok bisa cerita sama orang lain. Yang pertama kali sih lebih besar perasaan kecewa, sedih, kecewa itu, marah juga, tapi kita sedih. Pernah nggak Sarah mendengar suara yang cuman Sarah saja yang mendengar, sedangkan orang lain tidak ada yang mendengar seperti itu, atau mungkin melihat? Sekali ada, Sesekali ada yang bukan mendengar. suara gitu, tapi kayak gitu. Melihat mungkin. Kita kan lihat, jadi suaranya kayak sekelibas. Oh iya iya. Gitu. Oh iya, dan orang lain tidak ada gitu, cuma Sarah yang ngerasain ya. Sarah pernah juga nggak merasakan ada yang memata-matai Sarah gitu? Wah, aku kok lagi dimata-matain gitu, ada? Ada sih sesekali, tapi nggak setiap waktu gitu, enggak. Sarah ingat ini hari apa? Ini hari Rabu, Tanggal berapa? 24 Juni. Ya. Saya ingat kemarin siang makannya pakai apa? Enggak. Sekarang coba, bolehnya dokter minta Sarah untuk menghitung dari 1 sampai 7. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. coba dihitung mundur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Boleh ya dokter minta tolong Sarah untuk menulis ya. Sarah tulis aku bahagia. Aku bahagia. Iya. Terima kasih Sarah. Boleh juga dokter tahu mungkin Sarah pasti ini ya tentang peribahasa ini. Coba Sarah artikan. Peribahasa ada udang di balik batu. Itu maksudnya apa? Ada maksud yang tersembunyi. Ini kalau misalnya dokter tanya, ada satu kondisi kebakaran dan di rumah itu kebakaran dan di rumah itu ada seorang anak balita dan Sarah itu posisinya melihat kebakaran itu dan mendengar tangisan si bayi. Kira-kira apa yang akan Sarah lakukan? Kalau mungkin kan saya bakalan selamatkan bayi itu. Kalau mungkin kan bakalan menyelamatkan bayi itu ya. Baik Sarah, jadi setelah dokter melakukan anamnesa atau melakukan wawancara sama Sarah, jadi dokter nanti akan meresepkan beberapa jenis obat gimana untuk mengatasi kegelisahan Sarah dan juga bisa membuat Sarah lebih
nyaman seperti itu. Akan tetapi nanti kita jadwalkan konsultasi ulang ya, nanti balik lagi kepada dokter, dan kedepannya kita akan melakukan penata laksanaan suportif kepada Sarah seperti itu ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu Sarah ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dok, saya yang terima kasih.